iqra'ul Qur'an. Wanita-wanita yang mereka masuk ke dalam sorga itu ada 6 perkara atau 6 keadaan. Pertama, seorang wanita meninggal dan belum menikah. Apakah dia akan menikah di sorga? Yang kedua, seorang wanita meninggal setelah diceraikan oleh suaminya dan dia belum menikah dengan laki-laki lain. Apakah juga akan menikah di sorga? Memiliki pasangan di sorga. Kemudian yang ketiga, seorang wanita yang meninggal kemudian dia menikah. Sebelum meninggal dia menikah, tapi Allah takdirkan suaminya tidak masuk ke dalam sorga. Mungkin karena kekufuran, karena maksiatnya, sehingga terpisah suami istri ini. Yang satu istrinya ke sorga, yang satu pula suaminya ke neraka. Bagaimana sang istri ini? Apakah dia akan menikah lagi di sorga, ataukah menunggu suaminya dikeluarkan dari neraka kalau memang Allah takdirkan tidak dikekalkan di dalamnya? Kemudian yang keempat, seorang wanita yang meninggal setelah suaminya. Jadi antamuta ba'da zawajiha, wanita mati duluan sebelum laki-laki. Kemudian laki-laki ini menikah lagi. Apakah juga si istri itu akan tetap juga, kalau seandainya Allah takdirkan suaminya masuk surga, akan tetap menjadi suami, ataukah dia boleh menikah lagi dengan laki-laki dari penduduk surga? Kemudian yang kelima, suaminya meninggal, kemudian si istri ini tidak menikah lagi terus sampai dia meninggal. Mungkinkah kemudian dia akan kembali kepada suaminya? Dan yang terakhir, seorang suami meninggal, maka si istri ini kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang lain yang bukan suaminya. Karena suami sudah meninggal, dia menikah lagi dengan suami yang kedua. Bagaimana statusnya? Apakah dia di surga dengan suami yang pertama ataukah suami yang kedua? Kalau dua-duanya masuk surga, yang pertama. Adapun wanita yang meninggal tetapi belum menikah, maka Allah akan nikahkan dia di surga dengan laki-laki dari ahli dunia yang masuk ke dalam surga. Karena di surga itu tidak ada azab, tidak ada orang hidup sendirian, harus berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua, begitu juga sama. Seorang wanita yang meninggal setelah diceraikan, kemudian dia tidak menikah lagi sampai dia meninggal, tetap dia pun akan dinikahkan oleh Allah dengan laki-laki penduduk dunia yang masuk ke dalam surga, sesuai dengan seleranya dan kenikmatannya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang harus seorang wanita yang menikah, kemudian suaminya berpisah, tidak masuk ke dalam surga, malah pula masuk ke neraka. Maka kata para ulama, perempuan yang seperti ini, kalau seandainya laki-lakinya itu termasuk penduduk surga, artinya masuk neraka itu hanya karena hukuman dan adab karena kemaksiatan di dunia, maka dia akan tetap kembali kepada suaminya kalau dia belum bercerai. Tapi kalau seandainya si suaminya kufur dan dikekalkan di neraka, maka tentunya dia akan dinikahkan dengan laki-laki penduduk dunia yang masuk ke dalam surga. Kemudian yang nomor 4, bagaimana kalau seandainya wanita itu meninggal setelah suaminya? Maka dijelaskan, ammal mar'atul lati matat ba'da zawajiha fahiya fil jannah li zawjiha alladhi matat anhu. Maka wanita tersebut akan tetap bersama suaminya walaupun dia meninggal duluan. Kalaupun suaminya kemudian masuk ke dalam surga, tetap akan kembali kepada suaminya. Kemudian yang nomor 5, kalau seandainya suaminya meninggal duluan, kemudian wanita ini tidak menikah terus sampai meninggal, maka ini pun sama kan. Kalau dua-duanya masuk ke dalam surga, maka Allah akan gabungkan kembali menjadi suami istri di surga. Yang terakhir, kalaupun seandainya seorang wanita ditinggal meninggal suaminya kemudian menikah lagi, maka sebagian para ulama mengatakan dia disuruh memilih antara suami yang pertama dan suami yang kedua. Ada juga yang berpendapat maka dia akan bersama suami yang terakhir yang dinikahinya. Wallahu a'lam. Intinya bahwa wanita masuk surga akan sama mendapatkan kenikmatan yang Allah anugerahkan juga kepada laki-laki, pun sama Allah anugerahkan kepada para wanita. Mudah-mudahan
kita semua termasuk ahli jannah. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti wa fi riwayatin min abwabis thamaniyati syi'ti." Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, berusaha untuk menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam sorga dari pintu-pintu sorga sesuai dengan kehendakmu. Dalam riwayat, dari 8 pintu sorga sesuai dengan kehendak. Kalimat udkhulil jannah min ayyi abwabi al jannati syi'ti, masuklah wahai para wanita ke dalam sorga dari pintu-pintu sorga sesuai yang kau kehendaki. Ini adalah bentuk takrim, kemuliaan dan juga tasyrif, keagungan bagi para wanita-wanita yang ditakdirkan Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa kemudian Nabi SAW menyebutnya di antara 4 perkara yang memudahkan wanita masuk surga? Pertama, menjaga salat, yang kedua menjaga puasa, yang ketiga menjaga kemaluannya, dan yang keempat taat kepada suaminya. Karena ini disebut ummahatu af'alil khair. Bagi wanita, perbuatan 4 perkara ini termasuk induk daripada kebaikan. Artinya kalau seorang wanita menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, menjaga suaminya, maka perkara-perkara lain pasti akan lebih dijaga lagi. Kalau induk kebaikan ini sudah dilakukan, maka cabang-cabangnya akan memudahkan bagi wanita untuk melakukannya. Maka kenapa 4 perkara ini menentukan wanita itu masuk surga dan tidaknya masuk surga? Kan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW diperlihatkan neraka, rupanya kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kepada para wanita di surga. Pertama, para wanita di surga, mereka akan jauh lebih indah, jauh lebih cantik, jauh lebih mulia, jauh lebih indah dibandingkan para bidadari itu sendiri yang ada di surga. Kalau seandainya seorang wanita bidadari surga muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit dan akan memenuhi bau yang sangat harum semerbak antara bumi dan langit. Dan sungguh kerudung wanita-wanita surga jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Wanita-wanita surga yang dulunya hidup di dunia karena kelelahannya dia beramal saleh, akhirnya sebagai balasannya Allah masukkan ke dalam surga. Maka mereka akan diberikan kecantikan, keindahan, kemuliaan jauh dibandingkan wanita-wanita bidadari yang Allah ciptakan di dalam surga untuk melayani kenikmatan laki-laki. Bidadari itu terlihat sumsum tulang betisnya di belakang dagingnya karena indahnya. Artinya wanita-wanita yang masuk ke dalam surga, maka mereka dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa dan memiliki kebaikan akhlak dan keindahan tubuh. Saking indahnya para bidadari surga itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ka'annakunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan para bidadari itu permata-permata yakut dan juga mutiara. Para bidadari itu seperti permata dalam hal bening tubuhnya dan seperti mutiara dalam hal putih warnanya. Itulah sampai kinayah Al-Quranul Karim
menggambarkan bidadari sorga itu luar biasa. Mereka suci, suci lahir, suci batin. Mereka tidak haid, dan itu nikmat bagi perempuan. Mereka tidak nifas, dan ini nikmat bagi perempuan. Mereka tidak meludah, mereka tidak mengeluarkan ingus, mereka tidak mengeluarkan bau-bau busuk, dan ucapannya indah, akhlaknya baik, hatinya tidak ada kedengkian, tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada permusuhan sesama mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwana. Kami cabut rasa dengki dan seluruh penyakit hati bagi penduduk surga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul menggambarkan bagaimana keindahan, kesucian wanita-wanita bidadari surga, baik dari bersihnya badan mereka, indahnya dan cantiknya paras mereka, kemudian juga anggunnya akhlak mereka, itu tercampur menjadi satu. Dan itu tidak Anda dapati di dunia. Secantik apapun wanita di dunia, pasti ada kekurangannya. Pasti ada cacatnya. Pasti akan mengalami haid. Pasti akan mengalami nifas. Pasti akan mengalami bau. Dan begitu seterusnya. Tapi ini tidak terjadi pada bidadari sorga. Kembali bahwa apabila bidadari saja sedemikian rupa keindahannya, bagaimana wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam sorga yang jauh lebih indah dibandingkan bidadari tersebut. Kemudian di antara kenikmatan wanita di sorga, mereka tidak pernah menjanda. Mereka akan terus perawan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah nenek-nenek sepertiku di sorga?" Kata Rasul, tidak ada. Tidak ada di sorga itu yang namanya nenek-nenek. Maka sang nenek ini pun pulang dan menangis sedih, dikiranya dia tidak akan masuk sorga. Kalau di sorga tidak ada nenek-nenek. Maka Rasul mengatakan, katakan kepada nenek itu, maksudnya di sorga itu tidak ada orang tua. Di sorga itu semua muda. Di sorga itu semua perawan. Tidak ada nenek yang masuk ke dalam sorga. Karena Rasul mengatakan, ma fil jannati azab. Artinya, di sorga tidak ada yang azab, tidak ada yang sendirian, pasti ada pasangan. Termasuk juga sang nenek juga akan mendapatkan pasangan, karena di sorga itu juga tidak ada nenek-nenek. Semua usia penduduk sorga itu mau laki-laki perempuan antara 33 sampai 34 tahun. Artinya, kenapa tidak dirubah bentuk mereka? Kenapa mereka tidak menjadi tua, kemudian keriput sebagaimana penduduk sorga? Supaya tidak ada ghirah, kecemburuan. Tidak memancing kecemburuan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para wanita, selain daripada diberikan kesucian lahir batin, kemudian juga mereka senantiasa perawan, mereka tidak pernah kemudian menjadi janda, mereka pun akan diberikan apapun yang mereka minta dari kesenangan-kesenangan yang tidak pernah terbayang di dunia. Apakah penduduk sorga itu juga wanita-wanitanya bisa melahirkan? Apakah penduduk sorga itu juga wanita-wanitanya bisa melahirkan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walakunna fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka para laki-laki di sorga itu memiliki pasangan-pasangan yang bersih. Kalau seseorang kemudian melahirkan, tentu bisa saja terkena haid, terkena nifas, terkena kotoran. Sementara di sorga itu tidak ada orang haid, tidak ada orang nifas, dan tidak ada kotoran. Semua bersih. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan kehamilan dan juga kelahiran itu digandengkan dengan sperma dan juga dengan haid. Apabila orang hamil, berhentilah darah haid, dan haid itu menjadi nutrisi bagi si janin. Dan itu tercipta dari sperma. Sementara di sorga itu tidak ada yang mengeluarkan sperma.
Sebab kalau seandainya seorang di sorga itu mengeluarkan sperma, berarti nikmat terbatasi. Karena ketika sudah keluar berarti sudah terbatasi kenikmatannya. Makanya biar nikmat itu daim terus menerus, merasakan nikmat luar biasa. Makanya hubungan mereka antar suami istri di sorga tidak sebagaimana hubungan di dunia. Apabila seorang suami atau istri sudah mengeluarkan sperma, maka hilanglah nafsunya. Di sorga tidak demikian. Sehingga kalau seandainya, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah menjadikan ada kehamilan, ada kelahiran, berarti ada haid, ada sperma, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 4, bahwa Nabi SAW bersabda, la yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi'ullahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Akan senantiasa di sorga itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bangun, diberikan kepada manusia. Kemudian walaupun seandainya seorang tidak punya anak, maksudnya begitu, tetap ada kenikmatan yang bisa tergantikan. Karena di sorga itu ada anak-anak kecil. Dari anak-anak yang ketika di dunia meninggal sebelum balik, maka mereka akan wildanu mukhalladun yatufuna bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ada anak-anak kecil yang meninggal belum balik, baik anak orang kafir atau anak orang yang beriman, maka mereka akan menjadi anak-anak di sorga dan lucu-lucu, dan itu sebagai pengganti dari anak-anak dunia. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti keturunan mereka dengan iman, maka kami akan gabungkan keturunan mereka di akhirat. Kalau seandainya ada keturunan di akhirat, tentu mereka jauh lebih baik, lebih mulia dibandingkan keturunan kita di dunia. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bermaksiat sama sekali. Ini mustahil. Ya. Kemudian juga alasan yang terakhir, bahwa sorga itu bukan tempat berkembang biak manusia. Tidak sebagaimana di dunia. Maka dari alasan-alasan ini, wanita di sorga tidak akan melahirkan. Tetapi kalaupun seandainya mereka punya atau menghendaki anak, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka. Karena apapun yang kita kehendaki ada di sorga.